lagi di Holik Yai Podcastnya anak Himalaya. Nah, kali ini di episode ketiga masih bersama gue Tia. Seperti biasa, gue sebagai host di sini. Dan masih sama ya, kita membahas seputar Lampung karena kemarin belum sempat membahas secara detailnya. Dari sejarah, kemudian mungkin pengertian kata Lampungnya itu dari mana gitu. Nah, kali ini gue gak sendirian. Gue ditemenin sama teman gue dari Universitas Lampung. Jurusannya sosiologi dan notabene-nya memang anak Lampung asli gitu. Jadi bisa kita ajak untuk berbincang-bincang. Oke, silahkan untuk say hello dulu buat teman-teman kita Himalayan dan memperkenalkan diri. Silahkan. Oke, halo sobat Himalayan. Kenalin nih, gue Dodi. Gue mahasiswa Lampung dan gue asli putra Lampung ya. Ya di sini sih katanya mau sharing-sharing tentang Lampung ya. Ya kita sama-sama ya. Kita mau berbincang sama kakak Tianya nih. Iya, panggil aja Tia kali, gak usah kakak-kakaan. Nah, kali ini kita ngebahas dulu dari terbentuknya Lampung kali ya. Atau dari definisinya secara etimologi dulu, boleh dijelasin untuk kakak Dodi? Oh iya. Siap. Jadi kita bahasnya santai-santai aja ya Kak Tia ya. Kita bahasnya santai-santai aja ya. Senyamannya kita aja. Gimana Kak Tia? Oke, dari ini dulu aja. Oke. Pengertiannya. Dari pengertian dulu ya. Jadi gini. Dari kata Lampung sendiri. Nah, dari kata Lampung sendiri ini sebenarnya Kak Tia ya. Itu banyak mitos-mitos yang beredar gitu ya, yang mengenai asal kata bahasa Lampung ini apa, banyak gitu ya. Tetapi kita ambil saja dari sumber yang bisa kita percayai, yaitu dari catatan seorang pengelana ya, bisa kita bilang pengelana ya, utusan dari dinasti Qing gitu ya, yang diutus untuk mengelilingi Asia Tenggara gitu ya. Nah, di catatan dia itu ada catatan tentang mengenai Lampung sendiri gitu. Nah, jadi namanya itu pengelana itu namanya Ising. Nah, setelah dia dari Sriwijaya, dia berkelana ke Lampung. Nah, kata Ising di catatan itu tertulis bahwa Lampung itu berasal dari kata Anjak Lambung yang artinya dari atas gitu. Nah, merujuk daripada kata ini Kak Tia, ini sesuai bahwasannya emang orang-orang Lampung ini maupun Saibatin atau Pepadun semuanya itu berasal dari Sekalabela, Anjak Lambung yang tempatnya secara geografis itu memang di atas, di perbukitan ya. Nah, secara pelafalan sendiri si Ising ini tadi Kak, dia nyebut Lampung tadi jadi Lampuang gitu. Lampuang. Nah. Bentar, Ising ini orang mana sih sebenarnya? Ising ini utusan dari dinasti Qing Cina. Oh, jadi orang luar gitu. Iya. Dia kan setiap perjalanan dia itu dia bikin tulisan gitu, dia bikin catatan gitu kan ya. Dari setiap yang dia jalanin itu di mana aja dan dia menggambarkan di catatan itu gitu. Kemudian Ising itu ya. Nah, dia bilang Lampuang gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan menjadi Lampung gitu dari secara bahasa ya Kak ya. Nah, oke, kita mau bincang dari mana Kak untuk dari katanya sendiri kan ya udah kita bahas ya, bahwa itu dari Lampuang gitu. Iya. Udah kita bahas secara terminologi. Nah, oke. Jadi tadi sudah menyinggung nggak sih tadi ngomongin Saibatin sama Pepadun ya, kalau nggak salah. Iya Kak. Nah, itu Saibatin sama Pepadun apa sih? Oh iya, jadi gini Kak. Suku Lampung itu ada dua Kak. Yang pertama itu ada suku Lampung Saibatin dan satunya lagi itu ada suku Lampung Pepadun. Nah, oke nih Do. Jadi kemarin gue juga sempat ngebahas di episode 1 dan 2 sama Bang Fadil sama Alif. Di Lampung ini ada istilah Sang Bumi Rua Zulai, yang artinya di mana Lampung ini memiliki dua suku, yaitu Saibatin dan Pepadun yang Dodi singgung tadi ya kan. Jadi yang pengen gue tanyakan,
Jadi ciri khas dan perbedaan dari dua suku ini apa sih gitu? Oke. Jadi gini, dari sejarahnya sendiri ya, kan kedua suku ini sama-sama dari Skalabala ya. Nah, jadi yang Sebatin ini berimigrasi ya Tia ya, mengikuti garis pantai gitu. Jadi rata-rata orang yang berada di geografisnya di garis pantai itu beradatkan suku Lampung Saibatin. Saibatin itu yang pinggir pantai gitu. Nah, iya ya. secara geografis ya. Nah, kemudian yang Pepadun itu mengikuti aliran sungai. Nah, makanya mereka lebih ke pedalaman. Iya, betul banget Kak Tia. Nah, itu secara geografis ya. Kayak contoh nih, misalkan Krui, Tanggamus kan ya. Terus Lampung Selatan itu. Itu kan ada garis pantai semua, pada garis pantai semua kan ya Kak ya. Iya benar. Nah, itu kan semuanya mereka tuh beradat Lampung Saibatin. Nah, begitu pula dengan yang berada di Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang gitu ya, yang di Gunung Sugih Kak ya. Benar. Itu beradatkan Pepadun gitu. Nah, untuk ciri-ciri fisiknya tersendiri ya Kak ya, dari adat sih Kak yang sangat terlihat ya. Memang mungkin terlihat sama gitu ya. Dari adat sudah jelas-jelas berbeda, ada perbedaan-perbedaan gitu ya Kak ya. Nah, di adat Lampung Saibatin ya sebelumnya gini Kak, di orang-orang Lampung itu ada yang namanya adok ataupun gelar ya Kak ya. Iya, gue pernah sempat dengar sih kayak ada itu kayak tingkatan-tingkatan gitu nggak sih jatuhnya? Ya benar banget itu ya, benar ada tingkatan-tingkatan itu. Nah, jadi adok ini Kak itu adalah gelar gitu, yang dimana orang-orang yang mengemban gelar ini adalah pemimpin-pemimpin dari masyarakat itu sendiri. Iya, gitu. Betul. Ini tadi yang di Pepadun apa Saibatin? Nah, ini jadi kedua adat ini sama-sama memiliki gelar semua pada pemimpin-pemimpin kelompoknya gitu. Tapi berbeda. Iya, perbedaannya di sini Kak. Kalau di orang-orang Saibatin itu gelar itu diturunkan secara turun temurun gitu. Kalau di adat Pepadun itu lebih demokratis Kak. Jadi siapa yang sanggup atau bisa menjadi seorang pemimpin, dia bisa untuk mengadakan suatu acara adat yang dinamakan Cakak Pepadun untuk mengambil gelar tersebut gitu. Oh, jadi misalkan kita orang biasa gitu, terus kita kayak memiliki kemampuan gitu menjadi orang memiliki apa tadi namanya? Adok tadi. Iya, untuk mendapatkan adok. Adok itu bisa kita dengan mengadakan upacara itu yang di Pepadun. Tapi kalau yang Saibatin nggak bisa dong. Nggak bisa, dia harus turun temurun gitu. Nah, jadi orang-orang yang mengemban ini tadi Kak, kayak di ini Saibatin nih, di Saibatin orang yang udah punya gelar itu tadi itu disebut dengan Saibatin. Nah, orang yang punya gelar di Pepadun itu disebut dengan punyimbang. Gitu. Iya, punyimbang artinya apa punyimbang? Artinya itu ya pemimpin Kak. Oh, gitu. Penyeimbang gitu sebenarnya dalam arti bahasa Kak ya. Iya. Setelah pasti kan ada tingkatan-tingkatan tadi dan itu kan belum disebutin. Nah, tapi sebelum kita nyebutin itu, gue pengen tahu dong sejarahnya dulu nih dari Lampungnya tuh gimana, yang dulunya katanya masih ikut Lampung Selatan, terus kok Lampung Selatan, Sumatera Selatan ya, mohon maaf. Terus akhirnya memisahkan diri. Itu tahu nggak ceritanya gimana? Kok bisa memisahkan diri, atau mungkin sejarahnya tuh kayak mana yang Dodi tahu gitu? Oh iya, kayak secara ini sih Kak, secara administratif sih Kak ya. Itu pada masa kolonial Belanda juga itu Lampung itu juga mengikuti Sumatera Selatan Kak ya. Begitupun setelah menjadi Republik Indonesia, tepatnya pada tahun sampai di dari 1945 sampai di 1964 itu provinsi Lampung masih ikut Sumatera Selatan. Nah, jadi pada tanggal 18 Maret 1964 ditetapkannya peraturan pemerintahan nomor 3 ya, yang kemudian menjadi undang-undang pemerintahan Kak ya. Bahwasannya Provinsi Lampung ini resmi untuk berpisah dari Sumatera Selatan gitu. Nah Kak, untuk nambahin yang tadi nih Kak, perbedaan dari Pepadun dan Saibatin tadi, yang jelas juga perbedaannya ada pada bahasa
Nah, bahasanya itu benar-benar beda gitu dari yang orang A dan orang-orang Sebatin dan orang-orang Pepadun. Orang-orang Sebatin itu menggunakan dialek A dan orang-orang Pepadun itu menggunakan dialek O. Di mana kedua bahasa ini sebenarnya ya berdekatan tapi tidak saling mengerti lagi gitu. Jadi misalkan orang bisa ngomong bahasa Lampung pakai dialek A, tapi dia belum tahu dialek O. Sudah bisa dipastikan nggak? Tapi kan sama-sama Lampung nih gitu loh. Iya benar. Saya sendiri kan orang Krui ya kak ya. Jadi saya menggunakan dialek A. Ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang menggunakan dialek O, itu mungkin cuma 1-2 kata yang saya mengerti. Setelah daripada itu ya up gitu. Oh berarti itu kayak benar-benar beda bahasa gitu ya rasanya? Iya benar-benar kayak ya udah benar-benar beda bahasa gitu. Oh iya. Soalnya kalau misalkan di Jawa nih ya, di Jawa kan kayak ada Jawa ngapak, ada Jawa biasa, tapi kayak agak masih paham gitu. Tapi kalau di Lampung udah beda dialek, udah nggak udah beda udah gitu. Udah beda bahasa. banget kak, udah beda banget. Jadi misalkan ini deh bahasa Lampungnya apa gitu yang beda sama, ada yang tahu nggak dialek A sama O beda, yang beda kata beda banget gitu? Oh ini aja lah. Ada satu kata lah yang ini yang saya paham ya. Dan dari orang nih. Kalau misalnya nih dari mau kemana gitu. Nah kalau dari bahasa Lampung A itu agami dipa. Agami dipa. Ya. Kalau orang Lampung O itu ago udah kedau. Jauh banget. Itu jauh banget kan ya. Jadi kayak ya benar-benar ya udah jauh banget gitu. Ya mungkin kayak kata aga tadi, aga itu kan mau kayak artinya kayak aga jadi ago gitu. Oke, emang agak rada agak rada dekat gitu kan ya. Tapi yang lainnya gitu. Itu kayak mungkin kata-kata yang kata-kata apa, kemana gitu doang ya. Maksudnya yang agak samaan gitu ya. Tapi kalau ngobrol sama orang yang dialek gitu biasanya bener-bener gak nyambung dong. Bener-bener gak nyambung, bener-bener gak bisa kak. Ya cuma sama nadanya aja gitu. Tapi kalau dari kan tadi ada Dodi nyebutin ada Krui, ada Tanggamus, itu kan dialek A semua. Iya. Tapi itu sama juga bahasanya walaupun beda daerah gitu, beda lokasi gitu. Iya, jadi walaupun beda lokasi nih ya, itu kata-katanya semua sama, tapi ada cengkok ataupun logat cara berbicaranya aja yang beda gitu. Kayak yang Jawa ngapak tadi tuh gitu. Kayak gitu tuh bedanya. Iya kayak misalkan di Jogja Jawanya Jawa halus. Terus di Jawa Timur keras gitu ya. Iya betul. Iya. Kalau untuk yang halus-halus dari yang Lampung A ya kak ya, dari orang-orang yang saya temui yang saya rasa itu yang halus tuh Liwa sama Tanggamus sih. Tanggamus ya, terus Lampung Selatan juga halus gitu. Yang Liwa ini ikut Sebatin. Iya, Liwa Sebatin Liwa. Tapi dia pedalaman loh Liwa ini. Tapi karena Liwa ini merupakan apa ya, dari asal daripada Lampungnya sendiri gitu ya. Jadi asal dari Lampung itu dari Liwa. Iya, dari Skalabega. Iya, Skalabega itu diyakini itu berada di Kabupaten Lampung Barat kak gitu. Yang itunya kan ada di tulisan Skalabega itu ada di puncak gitu kan ya. Iya benar, yang ada di Sumber. Ya benar kak. Oh itu asal masalahnya. Gue penduduk sini tapi gue nggak paham gitu. Baru kali ini gue paham. Nah terus oke. Kita balik lagi ya ke tingkatan-tingkatan tadi yang ada tadi. Soalnya gue masih penasaran nih. Gue kan belum tahu menau ya tingkatan-tingkatan di Lampung itu seperti apa, ada berapa gitu. Mungkin Dodi bisa jelasin ke kita semua gitu. Ada berapa sih tingkatannya? Itu kan kalau nggak salah gue juga pernah ngeliat ada pernikahannya itu berbeda loh sama orang biasanya ya kan. Mereka pakai kasur yang ada tingkatan-tingkatan itu kan ya. Nah itu coba Dodi bisa jelasin kan? Oh iya. Jadi saya sebelum kita ke sana kayak saya mau nyampein dulu kalau ada hal yang menarik nih yang perlu kita tahu gitu ya kak ya. Kayak dari sigar, tahu sigar gak kak? Tahu, sigar kan yang dipakai di kepala. Iya. Yang mahkotanya cewek itu kak, yang pas nikah ya. Iya. Nah itu tuh kak, itu tuh ada perbedaan yang jelas gitu di sana. Itu yang ada yang kayak apa tuh, kayak lancip pucuk-pucuk itu. Itu namanya jurai kak ya. Oh iya. Nah jurai itu, jadi kalau di orang Pepadun jurainya itu 9 buah.
Kalau di orang Sebatin jurainya itu ada 7. Nah, masing-masing jurai itu melambangkan nih misalkan di Pepadun ada 9 jurai, itu melambangkan ada 9 marga besar di sana. Nah, kalau di Sebatin kayak itu ketujuh jurai itu melambangkan 7 tingkatan yang tadi kakak tanyakan gitu, yang ada di masyarakat Lampung Sebatin. Berarti Dodi sendiri, di Dodi ada 7. Ada 7 tingkatan nggak? Coba dari yang Pepadun dulu aja lah yang. Nah, kalau Pepadun dulu ini kan tadi ada 9 ya. Iya. Itu apa aja kira-kira Do? Tahu nggak kalau dari Pepadunnya? Karena beda, bukan punya Dodi ya kalau Pepadun ini. Oh iya, untuk di tingkatan-tingkatan masyarakat Pepadun gue kurang tahu ya. Jadi untuk masyarakat Lampung. Nah, jadi kan karena gue ini orang Lampung Sebatin, gue lebih taunya di orang Lampung Sebatin ya. Jadi gue jelasin aja yang setahu gue ya dari Lampung Sebatin, ketujuh tingkatan itu kayak. Iya. Nah, jadi yang pertama itu ada tingkatan yang paling tinggi, itu yang diemban oleh Sultan. Tingkatan 1 itu Sultan. Itu yang paling atas tuh Sultan gitu. Terus? Nah, tingkatan yang kedua itu ada Raja. Apa? Raja. Nah, Raja ini tugasnya untuk membantu Sultan. Di bawah Raja itu ada Radin. Di bawah Radin ada Batin. Di bawah Batin ada, ya gue ulangin lagi ya. Yang pertama ada Sultan, kedua ada Raja, ketiga ada Batin, keempat ada Radin, kelima ada Mina, keenam ada Kimas, ketujuh ada Mas gitu. Nah, jadi masing-masing daripada tingkatan ini memiliki perannya masing-masing juga tuh di dalam masyarakat. Kayak nih Sultan nih, dia posisi tertinggi, dia orang yang paling dihormati, disegani, dan dia bertugas memelihara dan mengarahkan masyarakat adat gitu. Dia dalam setiap acara adat yang dilakukan, yang memimpin acara adat itu ya ialah Sultan nggak gitu. Tapi Sultan ini masih ada sampai sekarang? Oh iya, untuk sampai sekarang adat Sebatin ini masih tetap kental Kak, masih digunakan. Tingkatan-tingkatan secara adat ini juga masih tetap ada Kak di masyarakat Lampung Sebatin. Oh gitu. Jadi kalau keturunan Sultan dia lebih dihormatin gitu. Iya, betul banget. Jadi kayak nah gini sebenarnya nih Kak ya. Ini masuk ke judul skripsi saya Kak sebenarnya gitu kayak. Iya. Nah, jadi gini Kak, di masyarakat Lampung ya dulunya emang kayak gitu Kak, kayak benar-benar dihormati, benar-benar disegani ya orang-orang yang punya gelar adat ini. Tapi ya mungkin karena ada pengaruh globalisasi dan pengaruh faktor-faktor lainnya Kak ya. Jadi gelar adat ini apalagi di kalangan anak-anak muda itu udah tidak terlalu sakral lagi gitu. Jadi kayak cuma sekedar formalitas sih sebenarnya ya dalam keadaan sekarang gitu kan ya. Di beberapa daerah sih Kak, nggak semuanya gitu. Tapi ya ada di beberapa daerah yang udah mulai memudar gitu. Tapi kalau di Dodi sendiri masih kental? Oke, itu no comment Kak ya. Nah, kalau Dodi sendiri tingkatannya apa, boleh ngomong nggak nih? Oh, ya itu kan udah ini loh Kak ya. Jadi kan gitu kayak mohon maaf kan ya, gue mau nanya doang ya. Itu kan tingkatannya. Ya benar, gue berada di paling bawah. Tapi it's okay kan, maksudnya nggak apa-apa kan. Sekarang udah mulai kebuka kok pikiran kalau ya nggak cuma sekedar itu orang-orang melihat sekarang kok. Jadi gue juga sempat pas KKN itu kan ke desa Dodi ya. Iya. Terus tapi nggak sempat ngelihat ada kalau ada tingkatan-tingkatan gitu loh, karena memang masyarakatnya sudah kayak biasa aja, juga udah nggunain peratin, nggak kerajaan lagi kan. Iya benar. Jadinya kayak terlihat biasa gitu. Iya, nggak terlalu menonjol gitu. Untuk kalau mau kelihatan benar-benar kelihatan Kak ya, acara adatnya itu terjadi ketika anak sultan nikah. Nah, ketika anak sultannya nikah tuh Kak, itu acaranya benar-benar 1 minggu full itu kayak
Itu Sabtu Minggu tuh benar-benar kerja semua gitu, kayak waduh nyiapin acaranya tuh benar-benar wah gitu. Itu sampai resepsinya tuh kayak bukan resepsi ya, kayak acara adatnya sampai 2 hari gitu kak, sampai 2 hari. Jadi kayak ya dari tempat duduknya sendiri aja kita pas di acara udah kelihatan gitu orang-orang yang punya tingkatan sama orang-orang yang ya iyalah gitulah kayak. Iya ya, paham. Mm-mm. Ya gimana ya, balik lagi memang kalau memang orang yang punya gelar ya so pasti dong lebih dihormatin. Iya. Ya tapi ada nggak sih kalau misalkan orang orang gelarnya tinggi sultan gitu nikah sama yang bawah gitu misalkan. Tadi yang paling bawah apa? Mas ya. Mas. Mas itu dia menurunkan tingkatannya dia nggak? Nah, untuk itu kebalikannya kak. Jadi ketika seorang gua nih gitu ya menikahi seorang anak sultan gitu, malah derajat gua yang keangkat gitu. Walaupun yang cewek yang dari tingginya. Iya, ya walaupun gua nikahin ceweknya gitu, gua nikahin anak cewek gitu, gua dapat gelar juga gitu. Oh berarti nggak ada istilah turun gelar, nggak ada ya? Nggak ada istilah turun gelar di sini. Oh, asik Apalagi kalau yang biasanya itu yang orang yang cewek gitu kak. Nah dia bisa-bisa dari tingkatan mas tadi dia jadi dapat gelar. Saya staraf sultan itu dia punya gelar ratu gitu. Tapi gitu susah nggak sih? Maksudnya ada cemooh dari warga sekitar kah? Iya benar banget. Ya itu tuh sebenarnya nggak ada ya untuk apa nih itu kan ya, kayak ada pikiran orang-orang ini orang cuma nyari pamor gelar ada doang gitu. Nggak ada, malah orang-orang tuh malah pada seneng kayak ya karena apa ya kak ya, karena ketika kita semakin tinggi gelar adatnya ya semakin besar juga tanggung jawabnya gitu. Oh gitu. Jadi ya sadar diri aja lah Iya. kalau mampu ya. Kalau mampu silakan gitu. Ya. Berarti itu bisa terhitung sama Lampung masa kini udah kita sebutin ya. Apa ada hal lain lagi Lampung masa kini dengan masa yang lalu, ada yang membedakan lagi gitu? Oke, untuk Lampung yang saat ini kak ya, kita sebenarnya Lampung saat ini tuh udah luar biasa sih ya gitu ya, untuk di beberapa daerah ya, dari secara adat mungkin juga mantap kak ya. Ya. Karena udah ada beberapa upaya-upaya dari pemerintah sendiri itu yang sangat ingin melestarikan adat gitu kak ya. Mulai dari mendirikan sanggar-sanggar ya, mulai dari menjaga gelar Saibatin ataupun yang memiliki gelar di Pepadun juga kayak benar-benar dihormati gitu ya dari pemerintah gitu. Serta juga dari berbagai sektor, dari selain daripada adat, Lampung juga sudah sedikit lebih maju kak. Contohnya kita bisa lihat dari sektor pariwisata ya kak ya. Ya benar. Dari pariwisata alam maupun buatan itu udah benar-benar menarik gitu. Contohnya kayak Wekabas gitu, Kroy gitu. Kroy sangat di garis bawah ya. Iya kak, karena Kroy kan punya pantainya tuh, ada Tanjung Setia tuh, ada Labuan Jukung tuh. Iya, ya, buat ini lah Himalaya yang dengerin boleh banget nih. Gue promosiin sekalian ya. Oh iya benar Ya kak. kan jujur aja kalau banyak pariwisata ya banyak penghasilan kan. Iya banget lah. Jadi buat teman-teman yang pengen melihat Bali keduanya, istilahnya Balinya Indonesia di Lampung jadi Kroy kan. Iya benar. Pantai yang benar-benar bagus, apalagi di Pulau Pisangnya itu. Gila itu gue nggak kecewa sih kesana ya. Tuh bener-bener indah banget warnanya, gila pengen kesana lagi sih ya, tapi ya nanti lagi sih. Nambung lagi. Buat yang mau ini kan wisata alam malah ada di Lampung Barat kan banyak ya kayak sekarang. Ya kemarin juga kita sempat ngobrolin wisata-wisata yang ada di Lampung juga sih sama Bang Fadil, terus Alif juga itu ketua sama wakil ketua kita organisasi kita gitu dong. Nah oke, kita udah ngebahas tentang Lampung masa kini, terus kemudian urutan, ada juga tadi sejarahnya udah. Terus menurut Dodi nih, bagaimana menjaga Lampung ini harus tetap ada? Karena kan jujur banget nih ya, kayak Lampung nih gue lihat kok makin sedikit gitu loh, kayak kok malah banyakan orang dari luar ya, kayak Sunda, Jawa
ada gitu loh. Nah itu menurut Dodi sendiri sebagai orang Lampungnya nih, gimana cara ngejaga Lampung itu masih tetap ada gitu? Masa ya jangan sampai lah Lampung ini hilang kan, jangan sampai gitu. Oh iya, benar-benar Kak. Jadi ya secara demografi kayak ya benar sekitar 60% sampai 70% itu penduduk Lampung itu bersuku Jawa kayak. Dan sisanya ya orang Lampungnya sendiri itu sekitar 13% doang Kak. Iya, karena Iya, iya di Lampungnya sendiri ya cuma 13% ya, itu berdasarkan data BPS kita ya. ya Ya sisanya baru yang suku-suku lain kayak Sunda gitu yang lain ya. Nah jadi ya bagaimana untuk Lampung ini tetap eksis ya, suku Lampung tetap eksis ya dengan berbagai usaha. Sekarang kita lihat nih Kak, walaupun dia suku Jawa ataupun dia suku Sunda ya Kak ya, yang dia tinggal notabene tinggal di Provinsi Lampung, karena peraturan pemerintah yang saat ini mewajibkan untuk belajar bahasa Lampung Kak ya. Kemudian belajar tarian-tarian adat Lampung Kak ya. Itu kan merupakan upaya-upaya untuk mempertahankan adat Lampung itu sendiri Kak. Yes. Nah, jadi saya rasa jika ini konsisten dan terus diajarkan dan ditanamkan, ya ini bisa menjadi suatu upaya yang efisien. Iya sih, benar-benar. Jadi sebenarnya bukan orang Lampung pun dia masih apa ya, mewarisi ya, istilahnya masih menjalankan adatnya. Kayak misalkan ada adat-adat misalkan di desa gitu, terus kita pakai tari-tarian Lampung Iya, gitu kan benar, ya, iya, kayak benar. tari apa tuh, tari sembah gitu. Nah gue juga pernah sih ya kayak belajar tari sembah di sekolah, emang wajib sih diajarin untuk bisa gitu tari-tari. Jadi itu salah satunya ya. Iya benar. Nah oke, nah kali ini pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup ya obrolan kita kali ini Do. Nah gue masih penasaran yang gini loh. Gue kan sebagai orang Jawa ya, tapi yang tinggal di Lampung. Cuma gue sekeliling gue nggak ada orang Lampung, sekeliling gue tuh adanya Sunda, terus Mendo gitu loh. Bener-bener gak ada orang Lampung. Gue baru ketemu orang Lampung aja baru dewasa ini, kayak ngobrol sama orang Lampung, kayak mau mempelajari bahasanya. Cuma konotasi orang Lampung itu orangnya keras-keras, itu bener gak sih? Nah, ini nih yang perlu banget dilurusin ya sebenarnya ya. Iya. Jadi gini. Untuk keras ya sebenarnya orang-orang Lampung dibilang keras itu kan karena cara bicaranya ya. Yang cara bicaranya yang rada ngegas gitu ya. Terus didorong bilang keras gitu ya. Sebenarnya enggak gitu, kayak ya orang Lampung biasa aja gitu, sama aja gitu ya, karena emang nadanya ngomongnya doang gitu yang kayak ngegas gitu. Tapi sebenarnya kayak ya udah itu emang kebiasaan kita aja yang cara ngomongnya ngegas gitu kan, penyampaiannya ngegas gitu ya, kayak mau beli sate aja udah ngegas gitu ya, wang gitu ya, kayak ngajak berantem gitu ya. Tapi itu emang pembawaan kita ya gitu, kayak cuma ya udah cuma sekedar cara bawanya kita aja gitu. Nah kalau gua nih dari orang sosiologi ya, emang kajian kita tuh kan emang di sana ya. Kayak kenapa sih orang-orang Lampung tuh bisa keras ya? Karena ya itu kondisi geografisnya itu yang mempengaruhi gitu. Karena kan banyak yang di kebun dan nelayan gitu ya. Nah jadi kan orang-orang tuh kalau nggak keras ya nggak kedengeran dong gitu ya. Jadi ya ke bawah itu sampai di kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau buat sifatnya sih ya itu personal lah ya. Iya, mau personal. suku apapun Iya, bisa apa ya, berkemungkinan orang untuk memiliki kepribadian yang keras gitu Iya kan. benar banget. So- Bahkan gini loh Kak, ada di masyarakat Lampung itu namanya Piil Pesenggiri Kak ya. Nah Piil Pesenggiri ini merupakan filosofi masyarakat Lampung sendiri Kak. Apa gimana ucapannya? Pengucapannya gimana? Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri. Nah, udah. Ya. Susah banget loh bahasa Itu ada Lampung Piil nih. Pesenggiri itu ada banyak berapa, kayak ada sekitar 9 ya. Tapi ini gua sebutin beberapa aja Kak ya. Oh, Ya, Piil Pesenggiri itu artinya itu harga diri, Kak. oh ya. Nah, harga diri ini
itu artinya ketika kita melanggar norma adat ataupun norma agama, maka harga diri kita akan turun, Kak. Harga diri kita bakal nggak ada gitu, Kak. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan Pilpul sendiri, harga diri dari masyarakat Lampung sendiri yang mengikuti norma adat dan norma agama gitu, Kak. Iya. Nah, di Pilpul sendiri ini ada yang namanya juluk buade. Itu bagian dari Pilpul sendiri, itu ada juluk buade, ada nemu nyima, ada nengah nyapo, ada sakali sembayan. Itu beberapa ya, kayak ini dijelasin, Kak. Kayak juluk adok ini. Juluk buadok ini tuh artinya dia mempunyai kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandangnya gitu. Dia bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kasta adat yang dia punya di masyarakat gitu. Oh, jadi misalkan tadi ya, kita misalkan di keadaan yang bawah sendiri ya dia sesuai dong. Nggak ada yang kayak sombong banget. Iya, gitu. Benar banget. Nah, kemudian ada nemui nyimah. Nemui nyimah ini artinya saling mengunjungi dan bersilaturahmi serta ramah menerima tamu, Kak. Nah, jadi ketika orang Lampung nih, dia tidak ramah tidak ramah menyambut tamunya, kemudian dia tidak tidak memberikan sambutan yang hangat lah kepada tamunya, maka dia ini dianggap tidak punya piil sendiri, tidak punya harga diri gitu. Oh, pantesan setiap gua temuin ya orang Lampung ini kepribadiannya tuh kayak kekeluargaan gitu loh. Itu ya karena emang ditanamkan dari sejak kecil ya, memang ditanamkan kayak ini tuh udah benar-benar tertanam dengan masyarakat Lampung, kayak tidak diajarkan, emang udah berjalan dengan sendirinya gitu. Oh, oke. Kemudian ada nemui nyimah. Nah, nemui nyimah ini artinya ini ada nengah nyapo. Nengah nyapo ini artinya aktif dalam bermasyarakat dan tidak individualis gitu. Dia bersosialisasi, dia ke tengah masyarakat, dia mencocokkan dirinya kepada masyarakat gitu kayak. Nah, jadi ketika dia dia menentang nih hukum adat ataupun hukum agama di masyarakat itu, maka dia nggak punya PIL juga gitu. Oke, nggak punya harga diri itu tadi ya. Benar. Dan terus ada sakali sembayan yang artinya gotong royong, Kak. Jadi ketika ada orang Lampung nih nggak mau diajakin gotong royong, nggak mau diajak bekerja sama nih gitu, waduh, itu udah parah banget itu di masyarakat Lampung gitu. Oh iya. Nah, masyarakat Lampung itu gotong royong itu sangat-sangat kuat kok, Kak. Nih, jadi kan misal kayak ada acara nikah. Itu acara nikah itu semua elemen masyarakat dari pemuda, pemudi, kemudian bapak-bapak, ibu-ibunya, itu semua itu turut campur dalam acara itu, dalam menyiapkannya itu, Kak. Gitu kayak nih dari pemuda nih kayak kita nih. Karang Taruna dari Karang Taruna ya. nih gitu. Untuk dekorasi rumah untuk besok resepsi itu dari Karang Taruna gitu. Kemudian untuk menyiapkan bahan-bahan yang sekiranya itu perlu dicari di kebun ya kayak itu Karang Taruna yang turun nyari, Kak. Kayak butuh daun, kayak butuh sayuran kayak gitu. Itu Karang Taruna yang bergotong royong untuk mencukupi bahan itu, Kak. Oh, jadi gotong royong ini tidak memandang usia, baik muda, tua, semuanya gotong royong. Benar gitu. banget, Kak, benar banget. Iya, soalnya gue yang ngakain tuh ya, Do ya, yang acara bayah gitu, yang acara orang meninggal gitu ya, tahlilan orang meninggal, itu gue ngeliat kayak di Karang Tarunanya, dia kayak aktif banget gitu, kok mau membantu misalkan malam nih acara. Dia membantu nyuci piring, terus membagikan makanan, gitu-gitu loh. Jadi kok aktif banget ya pemudanya. Oh, karena memang PIL ini tadi ya. Iya, benar banget, Kak. PIL itu tadi. Menjadi kebiasaan dari masyarakat Lampung itu sendiri, Kak. Sampai masa kini. Gitu. Nah, sampai masa kini masih ada. Gitu. Nah, ya itu bagus banget sih ya. Karena jujur banget, selama gue berorganisasi di Ormada gue yang Himalaya ini, Himpunan Mahasiswa Lampung Kota Surabaya, memang ketika kita butuh bantuan gitu, mereka sangat membantu gitu. Terus mereka menganggap kita sebagai keluarga gitu. Jadi kayak gue tuh seneng banget gitu punya kekeluargaan baru gitu loh, keluarga yang baru ketemu gede ini gitu. Nah, kali ini kita udah di penghujung waktu. Jadi thank you banget buat Dodi udah
udah mau berbagi informasinya ya. Mungkin bisa menyampaikan sepatah kata gitu buat para Himalayan gitu. Ya buat khususnya buat semua inilah ya pemuda yang ada di Lampung ya, serta ini teman-teman yang ada di Himalayan, jagalah adatmu karena itu identitasmu. Oke, baik, bagus banget sih kata-katanya. Oke, jadi makasih banget ya buat Dodi udah mau sharing-sharing sama kita. Nanti jangan lupa kita main bareng ya. Semoga nanti ada waktu untuk kita main bareng gitu sama anak Himalaya gitu. Oke, iya. Ditunggu ya teman-teman Himalaya. Thank you Dodi, bye bye. Bye bye. See you. Terima kasih yang sudah mendengarkan.